Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya beri tema hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saya ingin kita melihat dalam salinan firman Allah yang hidup. Saya baca bunyinya seperti ini. Sama seperti ikan yang tertangkap di dalam jala, ataupun burung yang tertangkap di dalam jaring, demikian juga orang tidak tahu kapan ia akan ditimpa kemalangan. Pengkhotbah menyatakan bahwa nasib semua orang sama siapapun dia. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, bahwa nasib semua orang sama siapapun dia. Baik dikatakan tadi dia seorang yang takut untuk bersumpah, baik dia orang yang suka bersumpah, dia orang yang najis, baik dia orang yang tidak najis, dia orang yang benar, baik dia orang yang jahat, itu sama-sama memiliki nasib yang sama. Mereka akan ditimpa kemalangan, karena kemalangan di sini artinya semua orang akan menuju ke alam orang mati. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga bagian terakhir, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi semua orang akan mengalami kematian, siapapun dia. Mau dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang jahat, dia orang baik, sama-sama akan mengalami yang namanya kematian. Semua akan menuju kepada alam orang mati. Firman Tuhan katakan hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Namun yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kualitas hidup. Apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, atau justru kita menyia-nyiakan kualitas hidup? Rasul Paulus menyadari betapa berharganya waktu hidup manusia dan memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus menyadari bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu yang singkat itu sangat berharga. Sehingga dalam nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, hidup seperti orang arif. Maksudnya orang yang bijaksana, orang yang berakal budi. Nah, itulah kualitas hidup. Sekali lagi, semua orang punya nasib yang sama. Sama-sama akan menuju alam orang mati. Tapi yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah kualitas hidup. Apakah kita memiliki kualitas hidup? Apakah kita menjadi orang-orang yang berbudi?
orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan di sana, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu ditulis seperti ini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi, yang bijaksana. Pemazmur katakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Supaya apa? Supaya kami menjadi orang yang berbudi, orang yang bijaksana. Dalam arti orang yang memiliki kualitas hidup. Sebelum pada akhirnya kita menuju alam orang mati. Nah, seperti apa hidup yang bijaksana? Mari kita lihat, ada 2 poin yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Yang pertama, menjaga kesucian. Kita lihat lagi dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-8a. Pengkhotbah pasal 9 ayat 8a dikatakan seperti ini, biarlah selalu putih pakaianmu. Ya. Putih itu adalah lambang kesucian. Putih adalah lambang kesalehan. Putih adalah lambang integritas dari seseorang. Kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Sardis. Ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Kita tahu bahwa jemaat di Sardis adalah jemaat yang dicela oleh Tuhan. Hanya jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna yang tidak dicela oleh Tuhan. Yang dicela oleh Tuhan salah satu aja adalah jemaat Tuhan yang ada di Sardis. Tetapi sekalipun jemaat di Sardis itu tidak dipuji Tuhan, tetapi di dalam ayat ini Tuhan menyatakan bahwa beberapa anggota jemaat itu tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka menjaga kekudusan mereka, sama seperti orang yang memakai pakaian putih dan berjaga-jaga supaya pakaiannya tidak kena kotor atau tidak tercemar dengan hal-hal yang berdosa. Mereka setia di dalam gereja yang kurang setia. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih. Kita lihat dalam ayat yang kelima, Wahyu 3 ayat 5. Ya, tadi Wahyu 3 ayat 4, sekarang kita lihat Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Orang yang menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan, yang menjaga pakaiannya tetap putih, tidak tercemar dengan dosa. Firman Tuhan katakan, ya, dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam arti ada jaminan keselamatan yang kekal, ya, bagi mereka yang menjaga kesucian, kekudusan di dalam Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari yang jahat ini, biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang berbudi, yang bijaksana, sehingga kita tetap menjaga kesucian kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, seperti apa hidup yang bijaksana itu? Yang kedua, memberi hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat kembali dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 8b, ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-8b, dikatakan, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak di atas kepalamu. Dalam perjanjian lama minyak digunakan sebagai pengurapan kepada imam besar, raja, dan barang-barang yang ada di dalam rumah Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru minyak itu berbicara pengurapan Roh Kudus. Minyak di atas kepala berarti hidup anak-anak Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus.
Ingat, kita bukan hanya harus penuh Roh Kudus, tetapi hidup itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus, banyak orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus, enggak hanya sedikit yang dipimpin. Ya. Karena itu adalah pilihan. Kita mau memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi saya percaya ya, setiap anak-anak Tuhan yang tetap ada di dalam Tuhan ya, akan memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak-anak Allah di sini adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan. Kita lihat lagi ayat yang ke-17, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita anak, kita berhak untuk menerima setiap janji Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Itu sebabnya biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu akan menasihati, Roh Kudus itu akan menginsafkan setiap kehidupan orang. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap menjaga kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau hidup ini adalah kesempatan, setiap waktu adalah anugerah yang kita nikmati dalam hidup kita, maka saya mau katakan, pergunakanlah waktu yang ada dengan hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, yang selalu menjaga kekudusannya, dan hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup kita. Sampai pada waktunya ketika kita menuju alam orang mati, kita tidak sia-sia, sebab kita membawa satu kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, pagi hari ini, setiap keberadaan kami percaya ini semua hanya anugerah Tuhan. Kami sudah kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah kekuatan yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami, untuk kami boleh berjalan di dalam setiap kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang bijaksana, yang berakal budi, yang selalu menjaga pakaiannya tetap bersih, yang selalu ada minyak di atas kepalanya, hidup yang berkenan, hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup kami, karena kami percaya itu tidak akan sia-sia, sebab kami akan menikmati setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan di setiap rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.